Ban berat. Berat berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Lima, apa kabar? Baik. Mas Lima, apa kabar? Baik. Kelas 5, apa kabar? Baik, mari kita bersama untuk berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Baik. Ya, ada teman kalian yang tidak berangkat satu, tadi sudah bertemu, sudah memberi kabar bahwasanya dia sedang ada kepentingan bersama keluarganya. Alhamdulillah, bukan sakit ya. Ahmad Khairul Anam, Akbar Pratama, Hadir. Alfa Febiola, Hadir. Ali Bahtiar, Hadir. Alia Safira, Hadir. Ambang Triyatmojo, Hadir. Angel Nur Hasanah, Iya. Aska Akila Brahmaja, Hadir. Bagas Dean Saputra. Hadir. Anak-anak, sebelum kita lanjut pembelajaran kita, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Silakan semua berdiri. Anak-anakku semua, silakan ikuti yang akan diputarkan di layar digital. Paham anak-anak? Paham. Mari kita ikuti bersama-sama. Tangan diputar-putar, bertepuk. Tangan diputar-putar, pegang wajahmu. Tangan Anak-anakku semuanya, hari ini materi kita yaitu tentang pencernaan pada manusia. Pencernaan pada manusia itu terdiri dari beberapa organ pencernaan. Ada yang dimulai dari luar sampai ke dalam sampai kembali lagi ke luar. Semuanya pernah makan? Kira-kira kalau nggak pernah makan nih, ingat kita semua itu membutuhkan sebuah makanan yang masuk ke dalam tubuh dan itu ada prosesnya pencernaan. Kita bahas nanti. Sebelum itu, anak-anak, ibu katakan tadi bahwasanya materi kita hari ini yaitu tentang organ pencernaan pada manusia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini mempelajari tentang organ pencernaan pada manusia itu dengan melengkapi bagan, kalian nanti mampu mengidentifikasi organ pencernaan manusia dan fungsinya dengan benar. Jadi materi kita hari ini itu membuat kalian itu nanti mampu untuk apa? Mendefinisikan organ pernapasan dan organ pencernaan manusia dan fungsinya dengan benar. Kalian memahami tentang organ pencernaan pada manusia.
Nah, Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Putri D. Dalamnya kita telah membahas materi tentang organ pernapasan pada manusia dan juga pada hewan. Jadi hari ini kita akan memasuki materi tema 3 yaitu tentang organ pencernaan pada manusia. Bagi kalian yang baru bergabung bersama channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktif. Tema 3 kita akan belajar tentang organ pencernaan manusia. Nah, materi yang pertama yaitu tentang pencernaan. Apakah yang dimaksud dengan pencernaan? Pencernaan merupakan proses penguraian makanan yang semula kasar menjadi lebih halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Makanan yang sudah dicerna akan berubah menjadi sari-sari makanan yang lebih mudah diserap oleh pembuluh darah. Sari-sari makanan tersebut diedarkan ke seluruh bagian tubuh oleh darah, dan proses pencernaan terjadi di dalam saluran pencernaan dan dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan. Nah, proses pencernaan makanan ada dua jenis. Yang pertama itu ada pencernaan makanan secara mekanik. Pencernaan makanan secara mekanik berfungsi menghancurkan makanan. Pencernaan ini juga dibusukkan oleh bakteri. Yang terakhir yaitu sisa pencernaan yang sudah tidak diperlukan tubuh akan dikeluarkan melalui anus. Nah, pada gambar berikut kalian bisa perhatikan proses pencernaan makanan pada tubuh manusia. Yang pertama kali yaitu makanan masuk melalui mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, kemudian menuju ke usus besar, dan terakhir yaitu anus. Nah, itulah proses pencernaan makanan pada manusia. Nah, pembahasan materi dari Putri D, semoga dengan mudah kalian dapat memahami. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. itulah tadi anak-anak tentang organ-organ pencernaan. Nah, tadi bahwasanya organ-organ pencernaan pada manusia itu tadi ada apa saja? Yang pertama apa? Rongga. Yang kedua? Tadi di dalam rongga mulut tadi terjadi pencernaan secara apa? Ada dua kan tadi apa? Mekanik sama ini. Yang selanjutnya yaitu sampai ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan tadi ada gerakannya, namanya gerakan apa? Peristaltik. Nah, di dalam kerongkongan itu terdapat gerakan peristaltik yang mendorong makanan menuju ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung makanan masih dicerna lagi. Dua lagi, ya. Di dalam lambung itu pencernaan apa? Di dalam lambung itu pencernaan makanan itu masih melalui dua, mekanik dan kimiawi. Mekaniknya itu dengan remasan dinding rambut, kalau kimiawinya dengan bantuan enzim. Setelah makanan dicerna di dalam lambung, kemana larinya makanan? Ke usus halus. Di dalam usus halus tadi terjadi penyerapan sari-sari makanan. Sari-sari makanan tersebut diserap melalui dinding usus halus, diserap melalui zat-zat yang diperlukan oleh tubuh itu diserap dengan darah, ya kan, kecil-kecil diserap oleh dinding usus halus. Nah, setelah diserap makanan itu larinya kemana? Ke usus besar. Ada yang tahu tadi di dalam usus besar itu terjadi penyerapan apa? Air. Di dalam usus besar tadi terjadi penyerapan air, sehingga nanti sisa-sisa makanan yang sudah tidak terpakai oleh tubuh kita yang dikeluarkan lewat apa tadi namanya? Anus. Itu tidak bunyinya begini. Nah, tidak begitu ya. Nah, tetapi nanti dia seperti dipres, bentuknya kan bagus-bagus kan ya. Nah, itulah terjadinya itu karena ada penyerapan air di dalam usus besar. Benyek ataupun tidak berupa cairan. Kan bentuknya begana ya, sudah pernah kan ya? Nah, semua. Jadi di sana itu ada penyerapan apa
sari-sari makanan diserapkan di usus halus. Terus penyerapan air terjadi di usus besar sebelum sisa makanan yang sudah tidak terpakai oleh tubuh itu dikeluarkan melalui anus. Jadi sekarang ibu tanya, organ pencernaan pada tubuh manusia yang terlibat pertama tadi apa? Yang kedua, iya. Yang keempat, terakhir, jadi makanan yang dikeluarkan oleh anus tadi itu sudah bentuknya udah sisa-sisa makanan yang sudah tidak terpakai oleh tubuh. Nah, coba ibu minta tolong ada yang berani tunjuk jari menyebutkan 5 organ pencernaan yang telah kita pelajari tadi. Ada yang berani? Gak ada? Gak ada? Coba tunjuk jari. Biar nanti dapat hadiah. Ya, sekarang ini siapa yang berani menyebutkan organ-organ pencernaan yang telah kita pelajari hari ini? Apa mau ibu yang tunjuk? Apa kalian yang jadi? Tunjuk jari, coba tunjuk jari. Oke. Nah, sekarang pada pinter-pinter pada berani. Nah, yang ibu tunjuk sebutkan secara berurut satu saja, biar nanti disambung oleh teman yang lain. Coba, kedua. Rongga mulut, benar? Pertama yaitu rongga mulut. Terus yang kedua, lagi kerongkongan, benar? Yang kedua yaitu kerongkongan. Oke, yang ketiga, Fahri ujung sana. Yang ketiga lambung, benar. Jadi makanan setelah masuk didorong oleh kerongkongan masuk menuju lambung. Setelah dari lambung makanan kemana lagi? Coba, Angel. Usus halus. Nah, setelah dari usus halus, makanan itu lewat mana lagi coba? Ya, usus besar. Setelah sampai usus besar, terjadi apa tadi? Penyerapan apa? Air. Makanan sisa makanan yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh keluar melalui dulu. Siapa Bang? Jadi ada 5. Ayo mari kita sebutkan bareng-bareng. Yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, oke, pinter semua. Berarti untuk organ-organ pencernaan kalian sudah pahami, yaitu ada 6 ya. Jadi dari pertama sampai ke 6. Kita ulang sekali lagi. Yang pertama, butuh penyemangat? Betul. Oke, speaking lagi? Oke, tunggu sebentar. Silakan. Semua sudah lega? Semangat? Nah, kita tadi kan sudah belajar tentang organ-organ pencernaan pada manusia. Organ-organ pencernaan pada manusia. Tadi sudah kita pelajari, dan di sana ada sistem pencernaan pada manusia. Di mana yang pertama kali yaitu rongga mulut. Fungsinya rongga mulut itu untuk mengunyah makanan. Yang tadinya makanannya kan besar-besar, dikunyah di dalam rongga mulut biar lebih kecil. Nah, di dalam rongga mulut tadi terdapat ada gigi. Fungsinya gigi itu ada gigi geraham, ada gigi seri, ya kan? Ada gigi taring yang mempunyai fungsi macam-macam. Ada yang untuk memotong, untuk mengunyah. Nah, selain gigi juga di dalam rongga mulut tadi terdapat lidah. Lidah juga itu bisa sebagai
ada manis, ada asam, ada asin, gitu ya. Nah, jadi di dalam rongga mulut makanan itu dicerna dengan sistem mekanik dan kimiawi. Mekaniknya dengan bantuan gigi, kimiawinya dengan bantuan enzim. Nah, setelah makanan di dalam mulut itu dicerna, masuk menuju ke kerongkongan. Nah, kita lanjutkan untuk video pembelajaran selanjutnya. Mari tentang fungsi organ pencernaan manusia. Masih semangat untuk nonton? Mari. Silakan disimak baik-baik. Fungsi organ pencernaan manusia berikut. Fungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia dan juga mengambil sari-sari makanan yang diperoleh dari makanan yang kita makan dan selanjutnya akan dijadikan energi untuk kita beraktivitas. Seperti apa ya proses sistem pernafasan manusia? Yuk simak videonya ya sampai selesai. Pertama, makanan masuk ke mulut. Mulut merupakan pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem ini berfungsi memecah makanan menjadi beberapa bagian dengan tujuan mempermudah proses pencernaan. Ludah sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkan makanan sehingga lambung tidak perlu mencerna seluruh bongkahan makanan. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan ke dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh tubuh. Setelah itu sisa makanan yang dicetak. Sudah paham kan adik-adik? Sampai di sini dulu ya video pembelajarannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi video tentang sistem pencernaan pada manusia yang video yang kedua. Nah, di sini Ibu akan mengulas sedikit tentang materi yang telah kalian lihat tadi. Sistem pencernaan pada manusia. Nah, tetap yang pertama sistem pencernaan itu prosesnya itu dari rongga mulut. Pada bagian rongga mulut itu merupakan awal dari atau pintu masuk dari proses pencernaan. Jadi makanan masuk pertama kali di dalam rongga mulut. Di dalam rongga mulut tadi terdapat apa? Pencernaan. Itu ada dua sistem pencernaan.
Yang pertama mekanik, yang kedua mekanik tadi dengan bantuan gigi dan jadi makanan yang pertama masuk itu kan nggak kecil, jadi kan besar. Nah itu makanya dikunyah dengan bantuan gigi diperkecil. Nah setelah makanan masuk ke dalam rongga mulut, lewat lagi masuk ke dalam apa tadi? Di dalam kerongkongan terdapat gerakan peristaltik. Makanya makanan itu didorong masuk ke dalam. Gerakan peristaltik itu gerakan peremas-emas. Jadinya dia masuk terdorong ya, sehingga masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung makanan itu masih dicerna kembali. Nah, di dalam lambung itu makanan itu masih dicerna kembali. Nah, dengan dua sistem pencernaan lagi, yang pertama mekanik, yang kedua kimiawi. Mekaniknya dengan bantuan didik lambung, kalau kimiawi dengan bantuan enzim. Nah, selain di dalam usus lambung tadi, nah bentuknya usus lambung tadi dong. So, pernah lihat di mana? Pernah lihat itu di mana? Kalau di obat namanya obat apa? Namanya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak ada. Nah, jadi di bagian lambung itu mempunyai bentuk seperti halnya kantong, gitu ya. Yang lainnya kan lurus-lurus, kalau nggak lurus, kalau itu bentuknya seperti kantong. Nah, letak lambungnya itu terletak di antara rongga perut, agak ke sebelah kiri. Makanya kalau ada anak bilang, saya sakit perut, tapi bedanya sebelah sini itu karena lambung adanya di sebelah kiri. Jadi kalau orang sakit perut itu pasti yang paling sakit sebelah kiri. Kalau megangnya, saya sakit perut, kok di sini ya? Nah, itu bohongin. Bohong itu boleh nggak sih? Atau sudah sering ibu katakan, Bu Ita suka anak ya? Nah, pada bagian lambung itu makanan yang masuk melalui proses pencernaan yang mana di lambung yang penuh dengan otot-otot akan berkontraksi dan mengadu-ngadu makanan tersebut. Selain itu, dinding lambung akan mengeluarkan getah yang dikenal dengan sebutan getah lambung. Nah, dan getah ini mengandung pepsin, renin, lipase, dan asam klorida. Nah, untuk pepsin sendiri itu berfungsi untuk memecah protein, sedangkan kalau renin memiliki fungsi untuk memecah protein susu. Nah, lipase mempunyai fungsi untuk mencerna lemak, sedangkan asam klorida berfungsi mematikan mikroorganisme yang masuk bersama dengan makanan. Jadi, apabila makanan yang kamu makan itu tadi ada mikroorganisme yang membahayakan oleh tubuh, di sana dilawan oleh asam klorida di bagian lambung, ya. Jadi di dalam lambung tadi masih dicerna ada dengan bantuan getah lambung. Nah, di getah lambung itu ada 4, mengandung 4: pepsin, renin, lipase, dan asam klorida. Keempat ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Kalau renin untuk memecah protein susu, itu kalau asam klorida apa? Mematikan mikroorganisme yang masuk bersama dengan makanan. Terus kalau lipase memecah, mencerna lemak. Terus satu lagi pepsin memecah protein. Setelah masuk lambung kemana lagi? Alat pencernaan yang selanjutnya yaitu usus halus. Merupakan saluran pencernaan terpanjang
3 bagian. Yang pertama usus 12 jari. Usus apa? 12 jari. Yang kedua usus kosong. Yang ketiga usus penyerapan. Nah, bagian pertama dari usus halus yaitu usus 12 jari. Di dalam usus 12 jari ini terdapat adanya saluran yang berasal dari kantong empedu dan pankreas. Nah, di dalam usus ini tadi, di dalam usus 12 jari itu terdapat kantong empedu dan pankreas. Nah, empedu akan menghasilkan garam empedu yang mempunyai fungsi untuk membantu pencernaan lemak. Sedangkan untuk pankreas akan menghasilkan enzim makanan. Enzimnya yaitu pertama enzim pepsid yang berfungsi untuk memecah protein menjadi apa? Menjadi memecah lemak. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa? Tadi pankreas menghasilkan enzim pepsid, memiliki fungsi memecah protein menjadi asam-asam amino serta asam enzim lipase yang berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak. Setelah tadi udah ada pankreas, lanjut lagi. Nah, hasil akhir dari pencernaan itu berupa, jadi makanan yang udah dimakan tadi udah melalui proses pencernaan itu hasilnya ada yang disebut dengan glukosa, ada yang disebut dengan valrosa, ada yang disebut galaktosa, ada yang disebut asam lemak, biserol, dan asam-asam amino. Nah, vitamin dan juga mineral tidak dicerna. Vitamin dan mineral itu tidak dicerna. Baik itu pencernaan dilakukan secara mekanik maupun kimiawi. Nah, glukosa dan teman-temannya tadi itu diserap melalui darah di dalam usus halus bagian penyerapan. Tadi kan usus halus itu kan ada 3 bagiannya. Yang pertama tadi apa? Usus 12 jari. Yang kedua usus kosong. Yang ketiga usus penyerapan. Nah, di sana makanan yang tadi itu yang udah berubah bentuk tadi ya, yang udah berubah tadi, itu diserap melalui darah di usus penyerapan. Nah, zat-zat tersebut lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Asam lemak diserap oleh getah bening, pembuluh getah bening bermuara juga pada pembuluh darah. Jadi makanan akan diedarkan ke seluruh tubuh, yang mana tadi telah diserap melalui usus halus bagian usus penyerapan. Nah, terus sisa-sisa makanan tersebut, nah yang sudah tidak terpakai oleh tubuh kita itu akan melewati saluran atau usus yang terakhir yaitu usus besar, di mana di sana terjadi penyerapan air biar keluarnya itu tidak berupa air maupun benyek ya. Nah, itu baru keluar melalui anus. Bisa dimengerti materi yang tadi? Bisa. Oke anak-anak, materi sudah ibu jelaskan, kalian sudah nonton video untuk mengukur pencapaian materi kalian dari yang telah ditampilkan dan yang ibu jelaskan tadi. Mari nanti ibu akan bagikan lembar kerja. Silakan kalian kerjakan lembar kerjanya ini secara berkelompok. Nah, kelompoknya seperti biasa setelah yang telah kita kesepakati sebelum-sebelumnya, kelompoknya itu 2 meja itu jadi gabung jadi 1. Jadi meja pertama, kedua gabung jadi 1, ketiga, keempat itu gabung jadi 1. Nah, bisa dimengerti seperti biasa? Jadi satu kelompok itu ada 4 anak, kecuali yang paling sebelah sana, yaitu ada 6 anak. Paham? Boleh dimulai untuk posisi
Oke, pembentukan kelompok telah selesai. Ibu kasih nama dulu ya. Di kelompoknya Zaki ini namanya kelompok 1. Nah, kelompok 1. Di Angel ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Kita ada 8 kelompok. Yang sebelah sini kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7 dan kelompok 8. Nah, coba tata cara untuk mengisinya. Di sini ada nama, namanya itu nama kelompok. Terus ada nomornya itu diisi nama panggilanmu semuanya. Kalau isinya 3 anak, berarti nama ketiga-tiganya. Tulis nama panggilan saja. Ya, di bagian ini, di kolom ini. Nah, kalau namanya tadi ditulis nama kelompok. Terus di bawahnya itu tulis nama kalian, nama panggilan. Sudah bisa dikerjakan? Silakan dikerjakan. Nah, di sini kan yang pertama ya. Yang pertama ini kalian menamai nama-nama organ pencernaan. Yang kedua di sini ada nama-nama organ pencernaan. Kalian menyebutkan fungsinya. Nah, silakan dikerjakan. Barang siapa yang sudah selesai nanti bisa tunjuk jari salah satu dari kelompok kalian. Silakan dikerjakan. Ingat, tulisan harus rapi, jawaban harus sepaling benar, ya kan? Kalau bisa sebisa mungkin benar. Kalian diskusikan dalam kelompok kalian. Yang bagus. Puaskan ibu, tapi kita jangan puas terlebih dahulu. Perlu kita tingkatkan, jadi perlu diulas materinya nanti di rumah. Link video nanti ibu sebarkan melalui kasih upload dulu untuk kelompok nilainya istimewa kelompok 1 dengan anggota Zaki, Arif, Nabila dan Inaya dengan total nilai 195. Nah, menyusul kelompok selanjutnya yaitu kelompok 5. Mana kelompok 5? Nah, lihat Akbar, Kedar, dan Fajar. Total nilai 170. Semuanya sudah di atas rata-rata, sudah istimewa. Jadi materi pelajaran yang ibu sampaikan hari ini, ibu anggap kalian sudah mampu untuk memahami tentang proses pencernaan pada manusia. Nilai anak-anak tadi luar biasa, sangat istimewa. Terima kasih banyak. Untuk ibu-ibu sudah bangga, tapi kalian jangan puas dengan hasil yang kalian peroleh tadi. Tingkatkan belajar lagi, materi nanti akan ibu share kepada kalian melalui WhatsApp kelas. Nah, materi kali ini kita membahas tentang pencernaan pada manusia. Pencernaan pada manusia kalau tidak makan kan tidak hidup. Jadi penting sekali proses pencernaan manusia. Yang pertama dimulai dari rongga mulut menuju kerongkongan, langsung masuk ke dalam lambung. Setelah itu melewati usus halus, usus besar, keluar melalui halus. Terima kasih banyak, kalian luar biasa. Nah, sekarang kita bersiap untuk berdoa. Mari kita pulang. Jadi siap-siap dulu. Semua alat tulisnya, bukunya dimasukkan ke dalam tas. Siap dulu. Siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Guru.